pisahkan ya antara material properties dengan yang non material. Di sini adalah faktor design atau functional requirements dan juga ada faktor geometry requirements. Ya, jadi ini material index. Ya, setelah itu kita cari chart yang sesuai. Berarti kita butuh chart stress density. Jadi ini quantity to be minimized. Ya, kalau kita bicara performance-nya berarti ini dibalik. Ya. Karena kita semakin besar ini kan semakin tinggi performance-nya. Semakin kecil ini semakin tinggi performance-nya. Berarti dibalik. Oke. Kemudian kita dapatkan chartnya kurang lebih seperti ini. Ini chartnya. Berarti persamaan garis yang kita gunakan adalah yang ini. Ya, untuk mengoptimalkan. Ini yang akan nanti kita tarik untuk mendapatkan kandidat material. Tentunya bisa juga dengan menambahkan atribut limit ya. Batas sini atau batas sini. Ini contohnya kita lihat untuk hasilnya. Ya, kadang-kadang kita perlu melihat juga hasilnya ini masuk akal nggak? Kalau nggak masuk akal pasti ada analisis kita yang agak sedikit salah ya, tidak tepat. Jadi kita lihat ternyata dari hasil ini didapatkan ranking pertamanya adalah composite, ya graphite epoxy composite. Ini paling bagus performance-nya. Ya, dengan menggunakan tadi ya material performance index. Kemudian yang nomor 2 adalah kayu. Ini masuk akal ya. Kayu kan banyak digunakan ya untuk papan gitu ya. Ini kayu. Ini nomor 2 ya. Tapi ini kita lihat ini hanya menggunakan to minimize mass. Tapi kalau kita masukkan lagi to minimize cost ya, ini kita perlu masukkan faktor cost di sini. CM, cost of material ya. Nah, ini bisa berubah di sini rankingnya. Yang tadinya ranking 1 menjadi ranking 8 ya, karena masih cukup mahal ya. Composite ya, masih mahal sehingga bisa dia turun rankingnya. Sedangkan yang wood ini malah dia masuk ke ranking 1 bisa perempuan ini. Ya. Oke, untuk exercise mungkin buat iseng-iseng di rumah. Ini sama kasusnya. Tadi kan hanya dibatasi oleh yield. Ya, dia nggak boleh terdeformasi pasif. Tapi untuk aplikasi yang lain mungkin batasannya bukan sekedar yield. Kayak misalkan Anda menggunakan material tadi misalkan untuk pegas, untuk suspensi kendaraan misalkan ya. Tentunya defleksinya ada minimalnya kan, ada maksimalnya defleksinya ya. Nggak boleh eksesif ya. Kalau terlalu banyak defleksinya bisa kena part yang lain ya. Walaupun mungkin untuk spring itu tidak semata-mata untuk menahan beban, tapi dia juga untuk menyerap energi. Nanti bisa ada kesamaan yang lain. Tapi kita ambil kasus yang simpel saja misalnya. Ini kasus yang seperti ini misalnya. Nah, sekarang yang kedua batasannya bukan strength tadi, tapi batasannya adalah maksimum defleksi Vmax-nya. Nanti gimana solusinya? Nanti dapat materialnya pasti akan berbeda. Ya, kurvanya juga nanti berbeda. Bukan kurva strength versus density lagi, tapi apa kira-kira? Kurva apa yang terkait dengan skalasis versus vertikal lebih seperti itu. Jadi kalau kita sudah tahu alur gambar besarnya, kita bisa tebak kira-kira kemana ya, apa yang harus dicari. Nanti ini saya bantu persamaannya kalau nggak sempat cari di buku-buku. Ini biasanya ada di buku-buku mekanika ya. Ini untuk desainnya tadi sudah didapat. Defleksinya ini untuk cantilever beam adalah DL akan 3E Z.
Dan ini silakan dicoba ya. Biasanya mungkin simpel ya seperti tadi. Untuk yang ingin sedikit advance, itu sebenarnya ada juga di handout yang lain sudah ada ya. Handout yang kuantitatif material selection sudah ada ya. Saya sengaja tambahkan material yang sedikit lebih berat sedikit demi sedikit ya, karena ini levelnya kan S2 ya, mungkin sambil mereview pelan-pelan, tapi kita tambahkan juga ya mungkin. Ini saya ada materi di jurnal. Ya, ini ditulis oleh Profesor Asbi dengan koleganya, ada Sibon di sini, David Sibon. Ya, ini selection strategies for materials and processes. Ini di jurnal Material and Design. Jadi silakan di copy. Ya, ini kalau kita sudah belajar ini nggak terlalu berat baca ini. Tapi kalau langsung baca jurnal mungkin agak pusing. Tapi ini sih sebenarnya kuliah seperti ini ya. Jadi ini pelan-pelan ya, kita saya tahu, saya pernah sekolah juga waktu saya ambil S2 itu, saya udah umur berapa ya? Tahun 2000-an itu berarti saya udah nggak muda juga ya. Jadi nggak tahu lah problemnya ya. Jadi memang harus pelan-pelan ya. Nanti pas bikin skripsi itu udah enak ya, udah terbiasa dengan bahasa-bahasa di jurnal ya. Jadi oke, saya kira itu. Ini kurang lebih nanti alurnya seperti ini, ya. Kalau yang ingin mencoba, jadi nanti fungsinya adalah fungsi dan jawabannya nggak perlu ya. Perlu lah. Jawabannya nggak perlu. Buat ini Pak. Nanti aja minggu depan aja. Kalau dikasih tahu sekarang atau nggak? Yang penting idenya seperti minggu depan nanti kita tinggal bahas satu lagi, yaitu matriks ya. Tadi sebenarnya sudah dibahas juga sedikit ya di halaman tadi. Materinya mau di WA aja apa di? Itu boleh Pak. Karena ada virusnya. Wah. Dia tanggung jawab. Yang punya pisau, nggak punya Siapa yang pisau. nggak Apa itu? Dari Bolux. Nggak boleh ada di masuk pasal. Enggak apa, enggak ada notifikasi Pak, enggak apa. Ada suratnya loh dari IPI. Nah, bukan yang pertama Pak. Yang sebelumnya udah sering Target di itu. Ada juga yang bikin yang les juga. Itu kan nggak boleh kalau mahasiswa, kalau alumni boleh. Jadi setelah lulus baru ngasih gratifikat. Tapi ini kadang-kadang kalau strict suka juga. Kadang-kadang ada yang hanya ngasih sekedar ungkapan apa? Terima kasih ya. Kalau di saya pernah sign kontrak yang kerja waktu saya di Amerika itu. Sebelum saya kerja itu ada tanda kontrak itu ada di situ ada list ethics-nya, ethics of conduct itu. Itu masih diperbolehkan. Ya. Jadi kalau dalam bentuk barang indera mata harganya di situ dijelaskan kalau nggak boleh lebih dari $40. Jadi kalau di bawah $40 masih boleh diterima. Ya, tadinya saya nggak tahu tuh. Ya, waktu saya bawa, kan saya baru datang, saya bawa oleh-oleh ya indera mata kayak batik itu buat apa? Dia nanya ini berapa harganya? Setengah amat nanya. Sebenarnya memang ada aturan. Jadi kalau dia 40 lebih dari $40 ya akan mau terima. Karena bisa masuk ke gratifikasi. Kalau di luar, ini yang detail lebih udah nggak ada nilainya, berapapun. Kalau buat